Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali beraktivitas pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi pendidikan. Nah, apa sih itu teknologi pendidikan? Jadi, teknologi pendidikan merupakan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mempermudah akses pendidikan, dan mengoptimalkan proses belajar mengajar. Di Indonesia, teknologi pendidikan mencakup perangkat keras seperti komputer, tablet, dan proyektor, hingga perangkat lunak seperti aplikasi pembelajaran dan platform e-learning yang semakin berkembang pesat. Baik, di sini yang pertama, kita akan memasuki perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Perjalanan teknologi pendidikan di Indonesia dimulai jauh sebelum era digital. Pada tahun 1950-an, radio pendidikan menjadi media pertama yang digunakan untuk menyebarkan materi pembelajaran ke berbagai daerah. Program ini kemudian berkembang dengan hadirnya televisi pendidikan pada tahun 1970-an yang membawa visualisasi lebih baik dalam proses pembelajaran. Era ini juga melahirkan program SMP dan SMA terbuka yang memberikan akses pendidikan kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal reguler. Memasuki tahun yang ke-1990-an, komputer mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah. Meskipun masih terbatas pada sekolah-sekolah di kota besar, tahun 2000-an menandai era baru dengan masuknya internet ke dunia pendidikan Indonesia. Perpustakaan digital, situs web pendidikan, dan email mulai digunakan sebagai alat komunikasi dan pembelajaran. Perkembangan ini terus berlanjut pada tahun 2010-an dengan munculnya berbagai platform e-learning dan aplikasi pembelajaran yang lebih interaktif dan user-friendly. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 menjadi titik balik yang dramatis bagi teknologi pendidikan di Indonesia. Dalam waktu singkat, hampir seluruh institusi pendidikan harus beralih ke pembelajaran jarak jauh. Situasi ini memaksa percepatan adopsi teknologi yang luar biasa, baik dari sisi pemerintah, institusi pendidikan, guru, maupun siswa dan orang tua. Platform pembelajaran daring yang sebelumnya hanya digunakan oleh sebagian kecil institusi, tiba-tiba menjadi kebutuhan primer bagi seluruh sistem pendidikan nasional. Selanjutnya kita memasuki ke platform dan aplikasi pembelajaran. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai platform pembelajaran digital untuk mendukung ekosistem pendidikan nasional. Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyediakan berbagai konten pembelajaran dari jenjang PAUD hingga SMA. Platform ini dilengkapi dengan fitur kelas digital, bank soal, laboratorium maya, dan berbagai sumber belajar multimedia yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sepada Indonesia merupakan inisiatif pemerintahan khusus untuk perguruan tinggi, menyediakan sistem pembelajaran daring yang memungkinkan mahasiswa mengambil mata kuliah dari universitas lain di seluruh Indonesia. Program ini mendorong kolaborasi antar perguruan tinggi dan memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan mereka. Sementara itu, program Merdeka Belajar membawa paradigma baru dalam digitalisasi kurikulum dan pembelajaran, memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sektor swasta juga berperan signifikan dalam mengembangkan ekosistem teknologi pendidikan di Indonesia. Ruang Guru, sebagai salah satu pionir edutech di Indonesia, menyediakan platform pembelajaran dengan ribuan video pembelajaran, latihan soal, dan fitur bimbingan belajar online. Zenius menghadirkan pendekatan pembelajaran yang fokus pada pemahaman konsep fundamental melalui video pembelajaran yang mendalam. Kuiper menawarkan solusi pembelajaran digital yang telah digunakan oleh ribuan sekolah di Indonesia. Sementara Pahamifi menghadirkan konten pembelajaran yang lebih santai dan menghibur untuk generasi muda. Cakap fokus pada pembelajaran bahasa asing dengan metode interaktif dan tutor native speaker. Platform manajemen pembelajaran seperti Google Classroom, Microsoft Teams for Education, Moodle, dan Edmodo telah menjadi bagian integral dan operasional pendidikan di Indonesia.
Google Classroom dengan antarmuka yang sederhana dan integrasi dengan ekosistem Google menjadi pilihan populer bagi banyak sekolah. Microsoft Teams menawarkan solusi yang lebih komprehensif dengan fitur video conference dan kolaborasi yang kuat. Moodle sebagai platform open source memberikan fleksibilitas bagi institusi untuk menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan mereka. Sementara Edmodo menawarkan pengalaman pembelajaran yang mirip dengan media sosial, membuat siswa lebih familiar dan engage. Selanjutnya kita memasuki ke infrastruktur teknologi pendidikan. Ketersediaan perangkat teknologi menjadi fondasi penting dalam implementasi teknologi pendidikan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program penyediaan laptop dan tablet untuk siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Laboratorium komputer telah menjadi fasilitas standar di banyak sekolah, meskipun kualitas dan kuantitasnya masih bervariasi. Smartboard dan proyektor interaktif mulai menggantikan papan tulis konvensional di kelas-kelas modern, memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis dan interaktif. Konektivitas internet merupakan tantangan sekaligus prioritas dalam pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Program internet masuk sekolah telah dilaksanakan di berbagai daerah. Namun, kualitas dan kecepatan internet masih menjadi isu yang perlu perhatian serius. Instalisasi jaringan WiFi di institusi pendidikan terus ditingkatkan. Namun daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal, masih menghadapi kendala signifikan dalam hal akses internet yang stabil dan terjangkau. Literasi digital menjadi kunci keberhasilan implementasi teknologi pendidikan. Pelatihan guru dalam penggunaan teknologi pembelajaran menjadi program berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai organisasi pendidikan. Kurikulum literasi digital untuk siswa mulai diintegrasikan dalam pembelajaran. Tidak hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana menggunakan secara bijak, etis, dan produktif. Program sertifikasi kompetensi digital bagi pendidik juga dikembangkan untuk memastikan standar kualitas dalam pengajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, kita memasuki ke inovasi teknologi pendidikan. Nah, AI mulai merambah dunia pendidikan Indonesia dengan berbagai aplikasi yang menarik. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan AI untuk menganalisis pola belajar siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing individu. Chatbot pendidikan dikembangkan untuk memberikan bantuan pembelajaran 24/7, menjawab pertanyaan siswa dan memberikan penjelasan tambahan kapan saja dibutuhkan. Analitik pembelajaran berbasis AI membantu guru dan institusi pendidikan dalam memahami efektivitas metode pembelajaran dan mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Gamifikasi atau penerapan elemen permainan dalam pembelajaran telah terbukti meningkatkan motivasi dan engagement siswa. Pembelajaran berbasis permainan mengubah materi pelajaran yang mungkin dianggap membosankan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menantang. Sistem reward dan badge memberikan pengakuan atas pencapaian siswa, mendorong mereka untuk terus belajar dan berkembang. Kompetisi online antar siswa menciptakan lingkungan pembelajaran yang kompetitif namun sehat, memotivasi mereka untuk memberikan yang terbaik. VR dan AR membuka dimensi baru dalam pembelajaran, memberikan pengalaman imersif yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Laboratorium virtual memungkinkan siswa melakukan eksperimen sains yang kompleks atau berbahaya tanpa risiko, dengan biaya yang jauh lebih rendah dibanding laboratorium fisik. Wisata virtual ke museum, situs bersejarah, atau bahkan lokasi geografis yang jauh memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Simulasi praktis berbasis AR atau VR sangat bermanfaat dalam pendidikan vokasi dan profesional, memungkinkan siswa berlatih dalam lingkungan yang realistis namun aman. Mobile learning atau pembelajaran berbasis smartphone merespon realitas bahwa penetrasi smartphone di Indonesia sangat tinggi, bahkan di daerah terpencil. Aplikasi pembelajaran berbasis smartphone memungkinkan siswa belajar dengan perangkat yang sudah mereka miliki, mengurangi hambatan biaya. Konten microlearning yang dikemas dalam durasi singkat sangat sesuai dengan gaya hidup digital generasi muda, memungkinkan mereka belajar di sela-sela aktivitas. Konsep pembelajaran kapan saja dan di mana saja menjadi kenyataan, memberikan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah pendidikan. Nah, selanjutnya apa sih kebijakan pemerintah dalam mengembangkan teknologi pendidikan di Indonesia?
Salah satunya program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membawa perubahan paradigma fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia. Fleksibilitas kurikulum memberikan ruang bagi sekolah dan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan lokal. Digitalisasi asesmen mengubah cara evaluasi pembelajaran dilakukan dari yang sebelumnya dominan berbasis kertas menjadi lebih efisien dan objektif dengan sistem digital. Platform Merdeka mengajarkan dikembangkan khusus untuk mendukung guru dalam mengakses sumber belajar, berbagi praktik baik, dan mengembangkan kompetensi profesional mereka. Transformasi digital pendidikan tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran, tetapi juga mencakup digitalisasi administrasi sekolah yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem informasi pendidikan terintegrasi menghubungkan data dari berbagai level, mulai dari sekolah, Dinas Pendidikan Daerah, hingga kementerian, memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Big data dalam pendidikan dimanfaatkan untuk analisis tren, prediksi kebutuhan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Nah, yang terakhir, sekarang kita memasuki ke rekomendasi dan langkah ke depan untuk pemerintah. Jadi, pemerintah perlu memprioritaskan penguatan infrastruktur internet di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur digital bukan hanya untuk kepentingan pendidikan, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan anggaran untuk teknologi pendidikan harus diikuti dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efektivitas penggunaan dana. Regulasi yang mendukung inovasi perlu disusun dengan melibatkan berbagai stakeholder, menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi kepentingan siswa. Institusi pendidikan perlu melakukan investasi pada pelatihan guru secara berkelanjutan. Guru yang kompeten dalam menggunakan teknologi adalah aset terpenting dalam implementasi teknologi pendidikan. Pengembangan konten digital berkualitas yang sesuai dengan kurikulum nasional namun tetap mempertimbangkan konteks lokal menjadikan prioritas yang tidak boleh diabaikan. Membangun ekosistem pembelajaran digital yang inklusif yang memastikan tidak ada siswa yang tertinggal karena keterbatasan akses atas atau kemampuan harus menjadi komitmen bersama. Guru dan pendidik memiliki peran sentral dalam transformasi digital pendidikan. Meningkatkan literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan alat, tetapi juga tentang memahami pedagogi digital dan bagaimana teknologi dapat meningkatkan pembelajaran. Mengadopsi metode pembelajaran inovatif memerlukan keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba pendekatan baru. Berkolaborasi dalam komunitas pendidik digital, berbagi pengalaman dan praktik baik akan mempercepat proses pembelajaran dan adaptasi. Orang tua dan siswa juga memiliki tanggung jawab dalam kesuksesan teknologi pendidikan. Orang tua perlu mendukung pembelajaran digital dengan bijak, tidak hanya menyediakan perangkat, tetapi juga membimbing anak dalam menggunakannya secara produktif. Mengembangkan kebiasaan belajar mandiri menjadi keterampilan penting di era digital, di mana informasi tersedia melimpah, namun memerlukan disiplin untuk memanfaatkannya secara efektif. Memanfaatkan teknologi secara produktif, membedakan antara penggunaan untuk hiburan dan pembelajaran adalah keterampilan yang perlu dikembangkan sejak dini. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang teknologi pendidikan di Indonesia. Saya harap teman-teman semuanya bisa paham dengan penjelasan yang saya jelaskan di video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.